Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Buat yang baru masuk, saya beritahu bahwa sudah saya jelaskan di episode pertama untuk mengisi bulan Ramadan ini. Saya akan mengulas penuh tentang kisah perjalanan Islam beserta dengan kisah dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui kacamata Umar bin Khattab selaku khalifah kedua setelah wafatnya Nabi. Playlist dan juga link sudah saya buatkan, jadi silakan menikmati. Di episode sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa para pengikut Nabi mulai bertambah banyak. Bahkan peran Nabi telah meneguhkan hati mereka untuk ikut serta dalam berdakwah bersamanya. Tentu semua itu harus menghadapi rintangan dari para petinggi Quraisy yang notabene mereka masih memegang agama nenek moyangnya. Lantas bagaimana kelanjutannya? Jadi langsung saja, mari kita mulai. Pada awal episode kali ini kita diperlihatkan para petinggi Quraisy yang semakin geram terhadap Nabi pasca musim haji yang telah selesai. Dengan tumpulnya usaha mereka baik berdebat ataupun adu argumentasi, Abu Jahal mencoba untuk memobilisasi petinggi Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Nabi dan pengikutnya, bahkan Bani Hashim sekalipun. Namun Umar menyarankan untuk tidak melibatkan Bani Hashim karena itu akan memicu peperangan besar di antara mereka. Abu Walid pun lantas berpendapat mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad hanyalah untuk kemewahan atau perempuan, sehingga mereka pun bisa mencoba untuk bernegosiasi dan mewujudkan hal itu, yang pada akhirnya mungkin bisa membuat Nabi Muhammad kembali ke agama mereka. Dan mereka pun menyuruh Abu Walid untuk melakukan hal itu. Ya Muhammad, in kunta taz'umu annaka khairun minhum. Singkat cerita, Abu Walid pun pergi ke rumah Nabi dan menyatakan pikirannya. Tapi yang terjadi adalah perkataan Nabi justru membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sehingga Abu Walid pun kembali ke Darun Nadwa dan mengatakan pada para petinggi Quraisy untuk membiarkan Nabi dengan risalah yang dibawanya, karena hal tersebut akan membawa perubahan besar. Beberapa saat kemudian, Hudzaifah yang diberitahu oleh Salim atas kunjungan ayahnya ke rumah Nabi telah tiba di tengah para petinggi Quraisy. Dia membenarkan bahwa ucapan ayahnya tersebut benar apa adanya. Tetapi hal tersebut membuat jengkel Abu Jahal. Dengan marah, dia mensomasi Hudzaifah bahwa dia telah masuk Islam bersama dengan Salim, seorang budak yang dia angkat menjadi anak itu. Yang secara tidak langsung itu adalah aib besar. Terjadilah ketegangan hebat di antara mereka berdua. Merasa dihina, Abu Walid pun membela anaknya dengan berkata bahwa jika keislaman Hudzaifah dan Salim adalah sebuah keburukan, lantas bagaimana dengan Salamah bin Hisham dan juga Ayasi bin Rabi'ah selaku saudara tiri Abu Jahal yang diam-diam masuk Islam? Terkejutlah Abu Jahal mendengar itu dan segera mencari mereka berdua. Singkat cerita, Abu Jahal pun berhasil menangkap Salamah dan Ayasi serta mengetahui bahwa benar mereka berdua telah masuk Islam. Hingga akhirnya mereka dibawa dan disekap dalam ruangan dan meminta Umar untuk membujuk mereka. Umar ingat bahwa mereka berdua pernah mengatakan tentang Nabi Muhammad yang menunjukkan perbedaan antara benar dan salah serta menyatukan umat dalam agamanya. Disitulah Umar sudah curiga, namun itu terhapus oleh kekerabatannya. Salamah yang memandang Umar adalah seorang pemuda yang mempunyai akhlak baik mencoba untuk memberikan pengertian kepadanya bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak dan itu sesuai dengan prinsip Umar itu sendiri. Bahkan Salamah mendoakan semoga akal hati dan akhlak Umar ini menuntun menuju ke kebenaran, sehingga ketika nanti telah memahami Islam, Umar akan menjadi salah satu orang yang besar. Tapi hal tersebut sia-sia saja karena Umar masih memegang agama nenek moyangnya. Ilayya ya Bani Adi, ansitu ya Bani Adi ila qawli. Beberapa saat kemudian Umar keluar dan mengumpulkan kaum Bani Adi. Dia mengumumkan dengan tegas bahwa siapa saja yang memeluk agama Nabi Muhammad dan menimbulkan perpecahan, maka dia akan dihukum dengan siksaan yang sangat berat. Dan itu berlaku bagi semuanya, baik keluarga, saudara, kerabat, laki-laki ataupun perempuan, bahkan budak sekalipun. Dan akhirnya itu pun terjadi.
di mana orang-orang yang mengikuti Rasulullah mendapatkan kekerasan yang sangat kejam, dari cambukan hingga pelemparan batu, bahkan dijemur hidup-hidup di atas panas terik matahari dan juga disiksa. Dan Abu Jahal adalah orang nomor satu yang melakukan hal itu. Bersama dengan yang lainnya, dia mencemooh dan menertawakan para pengikut Rasulullah yang tersiksa itu. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Bakar dan sahabat lainnya menghampiri dan membantu mereka, serta menguatkan hati mereka untuk bersabar dan bertawakal sampai Allah mengangkat cobaan mereka. Di sisi lain, Umar juga melakukan kekejaman seperti Abu Jahal dan kawan-kawan lakukan. Hal itu membuat Zaid bertolak belakang dengan pandangannya, yang tidak seperti Umar yang dulu, yang mengajarkannya tentang filosofi hidup pengembala unta. Tapi, Umar tidak menghiraukan itu, karena baginya, hukuman bagi mereka yang memeluk agama Islam adalah pelajaran agar kembali ke agama mereka. Hari terus berganti. Suasana Mekah diliputi ketegangan atas ancaman para petinggi Quraisy bagi siapa saja yang memeluk agama Islam. Hingga akhirnya, Bilal yang sedang selesai sholat dan berdoa diketahui oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Sehingga kemudian dia disiksa di tempat para pengikut Nabi lainnya. Umayyah mencoba untuk bernegosiasi akan menghentikan siksaannya, tapi dengan syarat Bilal harus mencemooh dan mengutuk Nabi Muhammad. Namun hal itu percuma saja, karena bagi Bilal tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mendengar itu, Umayyah pun semakin geram dan terus mencambuknya. وأنت فيها إن شئت رفعت عن نفسك Tidak hanya itu, dia juga memutuskan untuk mengurung di tempatnya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Abu Jahal yang tertawa menyaksikan budaknya tersebut. Tapi akhirnya wajah Abu Jahal terkejut ketika Umayyah memberitahu bahwa sekutunya, yaitu Yasir al-Ansi bersama dengan keluarganya telah masuk Islam. Dan hal itu membuat pikiran jahat Abu Jahal pun membara. Beberapa saat kemudian, setelah menyiksa habis-habisan Bilal, Umayyah yang berkumpul dengan anaknya merasa kelelahan sekaligus heran terhadapnya yang bertahan atas cambukan bertubi-tubi di badannya, seolah-olah bukan kulit dan daging manusia. Hal tersebut membuat dia menduga bahwa ini adalah sihir Nabi Muhammad. Anaknya pun meminta ayahnya untuk tidak menceritakan pada penduduk mengenai perasaan itu, karena bisa menjadi senjata makan tuan baginya. Kemudian, pasca siksaan dari majikannya, Bilal mendapatkan perawatan dari Wahsy. Dia menasihati Bilal agar tidak ikut campur dengan urusan orang Arab, karena bisa saja akan mengancam nyawanya. Tetapi bagi Bilal, mengikuti Rasulullah adalah kebenaran mutlak yang tetap akan dibawanya seperti para sahabat lainnya. Mendengar itu, Wahsy tidak ingin senasib dengan Bilal. Tetapi apa yang terjadi padanya adalah keanehan, karena tubuhnya mampu menahan siksaan bertubi-tubi itu. Sehingga Bilal pun menunjukkan inilah sebuah kekuatan dari keyakinan bahwa ini adalah Islam dan juga iman, di mana keduanya membuat dia lebih bebas daripada Umayyah bin Khalaf majikannya. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan pemandangan yang kejam, di mana para pengikut Nabi dari golongan budak wanita juga mendapatkan siksaan. Untungnya, Abu Bakar yang mengetahui itu meminta untuk membebaskannya. Dia pun segera membelinya dan memerdekakan wanita budak tersebut. Waktu terus berputar. Begitu juga dengan kekejaman yang dilakukan oleh para petinggi Quraisy. Mereka terus-menerus menyiksa para pengikut Nabi seperti Yasir, Ammar, dan juga Sumayyah. Terutama Bilal yang menghadapi siksaan kembali serta rayuan dari majikannya agar kembali kepada Lata dan juga Uzza. Tetapi hal itu tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Justru Umayyah yang menyiksanya terus-menerus mulai frustasi karena tidak membuahkan hasil.
Di malam hari, Wahsy pun kembali ke tempat Bilal seperti biasanya. Tetapi kali ini, dia merasa putus asa untuk mengobatinya karena tetap saja Bilal akan mendapatkan siksaannya tersebut di keesokan harinya. Wahsy pun menyuruh Bilal untuk berpura-pura menyerah pada Umayyah majikannya, sehingga terbebaslah dari siksaan itu. Tapi Bilal dengan sumpahnya tidak akan mengatakan itu dan tidak akan mengecewakan agamanya. Sehingga ketika mendengar itu, Wahsy pun tidak akan menolong Bilal lagi dan membiarkan dengan siksaan itu. Keesokan harinya, Umayyah dan anaknya pergi ke tempat Bilal untuk merayunya kembali. Umayyah menyuruhnya untuk mengatakan di depan penduduk bahwa dia tidak akan meninggalkan keyakinannya dan juga tidak menentang dengan agama mereka. Sehingga hal itu menguntungkan kedua belah pihak, dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya hal itu sia-sia saja. Bilal menolak untuk melakukan kemunafikan tersebut. Di tempat lain, Yasir, Ammar dan juga ibunya yaitu Sumayyah mendapatkan siksaan kembali dari Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal terkekeh mencemooh mereka dengan hinaan. كيف ترى إلى زوجك اليوم؟ Abu Bakar yang menyaksikan itu hanya bisa berkata sabar dan surga bagi mereka. Karena status mereka telah merdeka dari budak, sehingga Abu Bakar tidak bisa membeli dan membebaskan seperti yang lainnya. Sementara itu, Bilal mendapatkan siksaan kembali dari Umayyah majikannya. Apa yang dilakukan Umayyah mungkin merubah pandangan orang di sekitarnya bahwa Bilal akan menyerah, dan banyak orang-orang ingin menyaksikan peristiwa itu. Namun, beberapa saat kemudian, Abu Bakar menghampiri Abu Jalal yang menyiksa Bilal. Lalu Abu Bakar bertransaksi untuk membeli Bilal dengan 40 ons emas sesuai dengan permintaan majikannya. Dan sekitar itu juga, Bilal pun merdeka. أيها الناس إلى أن يفرقنا الموت. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar mendapatkan pujian dari Umar yang ketika itu berada di sana. Atas pembelian Bilal, Umayyah pun merasa dirinya terbebas dari rasa malu, serta dia mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi terlihat berbeda di wajah anaknya atas ucapan ayahnya tersebut. Sementara itu, Ruhainah pergi ke tempat Wahsy yang gelisah akan teman budaknya, yaitu Bilal. Di hari itu, Wahsy berpikir bahwa Bilal akan mati dan tidak akan bisa bertahan dari siksaan tersebut. Namun nyatanya, Ruhainah akhirnya memberitahu bahwa Abu Bakar telah menebus dan membebaskan Bilal. Mendengar hal itu, Wahsy pun menjadi iri dan sangat marah hingga menyuruh Ruhainah untuk meninggalkannya sendiri. Di sisi lain, ayah Abu Bakar menanyakan perihal sikap atas tebusan dan pembebasan budak lemah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa tidak dengan budak-budak yang kuat saja? Hal itu bisa membuat penjagaan untuk Abu Bakar itu sendiri. Mendengar itu, Abu Bakar menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah atas dasar ingin menyenangkan Allah, serta dia tidak ingin mereka menjadi objek penyiksaan. Inilah sifat sahabat pertama Nabi yang sangat welas asih terhadap saudara muslimnya tersebut. Kemudian, di scene selanjutnya kita masih diperlihatkan penyiksaan kaum muslimin. Hal itu masih terjadi terutama pada Abu Yasir dan keluarganya yang disiksa oleh Abu Jahal. تبكي يا عمار كالذي ولدك. Abu Jahal mempermainkan satu persatu dengan siksaan yang sangat pedih sampai di antara mereka menyerah. Hingga nasib tragis pun menimpa ibu Ammar yaitu Sumayyah, di mana dirinya melawan ucapan Abu Jahal yang mengolok Nabi Muhammad. Hingga akhirnya Sumayyah pun dibunuh oleh Abu Jahal dengan tombaknya Wahsy. Inilah mati syahid pertama yang terjadi pasca awal dakwah Rasulullah. Tidak hanya sampai di situ, ayah Ammar yaitu Abu Yasir menjadi yang kedua mati syahid di samping Ammar. Sebelum wafatnya, Abu Yasir berpesan kepada Ammar agar tidak menyerah
dan menyuruhnya untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya atas ketangguhan iman dan menghadapi sisaan dari kaum Quraisy. Kemudian Sin pun beralih ke Umar yang merasa jenuh kecuali mengunjungi dua kerabatnya yaitu Salama dan juga Ayas. Di sana, Salama dan Ayas mencoba untuk membujuk Umar agar masuk Islam karena wawasannya yang sama dengan Islam. Ditambah lagi Abu Jahal yang licik tidak akan menempatkan sejajar dengannya walaupun sama agama. Karena hal itu didasari perbedaan antara kaum Bani Adi dan juga Bani Makhzum. Umar pun terdiam mendengar ucapan tersebut. Kita kembali ke Ammar yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Di sana dia disiksa lagi oleh Abu Jahal untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah pembohong. Dan yang terjadi adalah tidak seperti kedua orang tuanya yang syahid. Atas siksaan tersebut, Ammar menyerah dan mengikuti perkataan Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad adalah pembohong. Sungguh sangat disayangkan. Ammar yang dibebaskan segera berlari untuk menemui Abu Bakar. Dengan derai air mata penyesalan, Ammar meminta Abu Bakar untuk membawanya ke hadapan Rasulullah atas kelemahan dirinya, mengucapkan apa yang seharusnya tidak diucapkan. Setelah apa yang terjadi pada pengikut Nabi, kini para petinggi Quraisy pun secara terang-terangan mengejek Rasulullah dengan mukjizat Al-Quran yang dibawanya. Itulah Abu Abdi Syam dan juga Umayyah yang mulai terbuka untuk memprovokasi Rasulullah, bahkan menjadikan isi Al-Quran sebagai bahan candaan. Di momen lainnya, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud yang berada di pasar mendapat cemoohan dari Abu Jahal. Bahkan dirinya dihina, dicambuk dan ditertawakan di keramaian orang. Tetapi setelah peristiwa tersebut, Umar membantu Abdullah ibnu Mas'ud yang terjatuh atas kelakuan Abu Jahal itu. Ibnu Mas'ud pun lantas memuji Umar serta menyampaikan tentang doa Nabi Muhammad kepada Umar yang pasti benar terjadi. Di kediamannya, Suhail bin Amr menceritakan kepada anaknya atas cemoohan Abdi Syam dan Umayyah terhadap Nabi Muhammad yang tidak mengambil sikap atas itu. Mendengar itu, justru Abdullah menganggap bahwa sikap Nabi adalah kesopanan yang luar biasa dan menganggap ayahnya adalah orang bodoh seperti Abdi Syam dan juga Umayyah. Suhail pun marah atas ucapan Abdullah yang berani terhadapnya. Sehingga dia pun menganggap bahwa semua permasalahan ini adalah berawal karena Nabi Muhammad. Sehingga anak-anaknya itu berani untuk membantahnya. Sementara itu, Wahsy meratapi nasibnya yang tak kunjung merdeka. Dia merenung, Bilal memang lemah terhadap kekuatan fisiknya, tetapi menang dalam nasib kebebasan dari budaknya. Jika itu yang diinginkan, Ruhainah pun menyuruh Wahsy untuk berpindah agama menjadi Muslim, agar bisa mendapatkan senasib dengan Bilal. Tetapi bagi Wahsy, hal itu adalah momok yang menakutkan, karena dia tahu resikonya jika ketahuan para petinggi Quraisy. Dan mungkin jalan satu-satunya yaitu tetap patuh pada majikannya. Setelah menghadapi berbagai tindakan dari kaum Quraisy, para sahabat Nabi berkumpul untuk memikirkan apa yang seharusnya dilakukan menghadapi hal itu. Walaupun ada rasa untuk ingin melawan, semua hal itu ditentang oleh Abu Bakar. Beliau menyuruh mereka atas perintah Rasulullah untuk tidak membalas, bahkan mencaci sesembahannya. Di samping itu juga, jumlah kita yang masih sedikit. Saat pun mencoba untuk berpendapat, mungkin membacakan Al-Quran kepada mereka dengan lantang bisa membuahkan sebuah hasil, membuat mereka bisa masuk ke dalam Islam. Mendengar itu, Ibnu Mas'ud pun menawarkan dirinya untuk melakukan hal itu, walaupun dia baru saja mendapatkan perlakuan buruk dari Abu Jahal.
Dan waktu itu pun tiba, Abdullah ibnu Mas'ud membacakan surat Al-Rahman dengan keras pada keramaian penduduk. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِي رَيْحَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ فَخَّارٍ وَخَلَقَ الْجَنَّةَ. Sontak, para petinggi Quraisy pun berbondong-bondong keluar melihatnya, terutama sang bapak kebodohan yaitu Abu Jahal yang menghampiri Ibnu Mas'ud dan langsung memukulnya. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Umar saat menyaksikan kejadian tersebut? Semua itu bisa kita saksikan di episode berikutnya.